Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, dosen pembimbing, uji kinerja, PPG guru tertentu, tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Endang, mahasiswa PPG guru tertentu, tahap 2 tahun 2025, di LPTK Universitas 11 Maret, dengan NIM X952508112003, bidang studi informatika. Pada saat ini, saya akan melakukan video pembelajaran di SMK Bina Karya 1 Karawang dengan materi melakukan pengalamatan IP address dan memahami POIP jaringan, serta menghitung subnetting melalui command prompt dengan menggunakan software Cisco Packet Tracker. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Ketua Murid Rehandi disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai aktivitas pada hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Barangkali ada temannya yang tidak masuk, kemudian tidak ada kabar, kemudian ya Alfa, kemudian sakit nggak ada SKD-nya, ya. Ada Aurel sakit, Aska, Cici, Denny, Dinar, ada 3 orang yang sakit, 1 yang izin ya, kurang lebih ya. Nah, kita hargai di tanah air kita. Sebelum aktivitas, kita alangkah baiknya juga menyanyikan Indonesia Raya kepadanya ya. Indonesia tanah airku. Sih, boleh duduk kembali. Oke, minggu lalu telah belajar tentang materi yang namanya menggunakan IP configuration. Nah, sekarang sebelum memasuki materi selanjutnya, kita review dulu materi-materi berikutnya. Belum ya? Nah, udah terlihat jelas? Lihat ya. Oke. Langkah di sini tentang judulnya melakukan pengelamatan IP address jaringan dan memahami POIP jaringan serta menghitung subnetting melalui command prompt atau biasa disingkat CMD ya. Kemudian menggunakan software yang biasa kalian pakai simulasi yaitu Cisco Packet Tracker. Nah, di situ kalian bisa simulasikan yang namanya IP address dari satu komputer ke komputer lain, terus bisa yang namanya ada yang tahu di suatu masih ingat ternyata ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran di mata pelajaran ini, kalian poin pertamanya peserta didik mampu mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan dengan benar. Peserta didik mampu membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mendokumentasikan pengalamatan jaringan. Yang dimaksud mendokumentasikan pengalamatan jaringan itu bukan hanya mendokumentasikan tentang video pembelajaran, nah itu bukan ya. Nanti kalian bisa aplikasikan apa yang tadi saya terapkan, apa yang tadi kita simulasikan, bisa kalian terapkan di luar sekolah. Oke ya. Kemudian, nah di sini ada yang namanya pertanyaan pemantik nih. Saya akan mulai materi itu harus ada yang namanya pertanyaan pemantik. Biar kalian tantangan utama
dalam mengamankan jaringan yang dilayani oleh sistem operasi jaringan. Nah, di sini udah terbentuk ya, ada bola dunia. Oke, Ragad apa? Kesadaran keamanan pengguna, kerentanan perangkat IoT, manajemen autentikasi yang buruk, serta kurangnya tenaga ahli keamanan jaringan yang kompeten. Ya, nah ternyata ada beberapa faktor ya. Tadi betul yang dijelaskan oleh Ragad. Serangan cyber sekarang itu banyak. Entah itu keamanan jaringan di dalam suatu perusahaan, kemudian di dalam suatu negara, kemudian yang paling kecil aja deh. Langkah pertamanya, kalian harus paham nih, IP address server kalian di dalam perusahaan bagaimana. Nah, nanti kalau misalkan ada minimal kalian bisa mengamankan yang namanya ceritanya itu kalian belajar itu tidak hanya di sekolah, ternyata otodidak juga bisa. Itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, pertanyaan pemantik kedua, bagaimana cara sistem operasi jaringan mengelola sumber daya di antara banyak komputer? Ternyata sumber daya itu tidak hanya. Oke, Sekar ya? Oke, boleh, Sekar. Mengkoordinasikan komunikasi dan berbagi data antar perangkat melalui protokol jaringan. Mengontrol akses ke sumber daya bersama seperti printer dan server file. Mengelola kinerja jaringan dan memastikan keamanan dengan mengatur hak akses pengguna. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Ragad. Indah Sekar. Oke, tadi yang dijelaskan Indah Sekar itu jawabannya hampir benar dan mendekati jawaban benar ternyata. Nah, poin kedua, jam tangan. Ada yang punya jam tangan? Jam tangan, sekarang jam tangan itu pintar yang ditenagai oleh keringat. Sekarang ada jam tangan yang bisa dipakai jogging, terus kemudian tracknya itu ada di jam tangan kalian. Kemudian detak jantung kalian ada di situ. Ya, ternyata secanggih-canggihnya komputer, teknik, IT mereka akan memudahkan dengan layanannya yang paling terbaik. Sekarang, dan untuk membantu klien meningkatkan infrastruktur TI mereka dan memudahkan mereka dengan layanan terbaik. Sama halnya seperti jam tangan yang tadi ya. Dia pengen layanan yang paling terbaik. Nah, di sini ada video di mana IP address, pengenalan IP address dan subnetting ya. Tolong disimak, nanti kalian dipelajari. IP address. Sebelum kita memahami apa itu IP address, kita harus paham dulu apa itu IP. Suatu internet dapat menghubungkan miliaran device di seluruh dunia. Semua device yang terhubung akan mampu saling berkomunikasi dengan menggunakan suatu aturan atau rule atau IP. Jadi, IP atau Internet Protocol ini adalah suatu aturan dasar yang dipakai untuk mengkoordinir terjadinya hubungan antara komputer, komunikasi, dan perbedaan data antara dua atau lebih titik komputer. Jadi, apa identifikasi komputer atau host yang berada di dalam jaringan komputer di internet berkomunikasi satu sama lain dengan kabel maupun dengan kabel. Banyak orang beralih ke media sosial sebagai media komunikasi, tetapi setidaknya setiap orang masih memiliki dan menggunakan nomor telepon agar dapat terhubung dengan sesama. Nah, bayangkan diri Anda dan orang lain sebagai perangkat komputer dan Anda sebagai nomor telepon masing-masing. Dengan kata lain, Internet adalah sebuah angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, ataupun device lainnya. Angka-angka ini kapasitas device internet yang menipis. IP address dikategorikan dalam dua jenis berdasarkan cakupannya, yaitu public umum. IP address public dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan oleh umum. Server website, server email, dan router Wi-Fi adalah beberapa contoh device yang menggunakan alamat IP public. Private. IP address berjenis private digunakan untuk komunikasi pada jaringan lokal seperti laptop dan rumah yang masuk program diberi nomor rumah baru. Masing-masing dan ada ketua RT sendiri-sendiri. Sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisiensi, dan optimalisasi transportasi. Nah,
Oke ya, tadi udah dijelaskan di mana ada yang namanya subnetting sama IP address. Nah, kalian boleh disimpulkan, ada yang mau menyimpulkan tentang materi yang tadi udah disampaikan? Oke, boleh. Siapa namanya? Juwita, boleh. IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada perangkat dalam jaringan komputer untuk mengidentifikasi dan mengarahkan data. Dasar untuk mengelola koneksi, memecahkan masalah jaringan, dan memastikan komunikasi data yang efektif di dunia digital. Dan dibagi menjadi dua, IPv4 dan IPv6. Ya, nah kesimpulannya terima kasih Juwita udah menyimpulkan. Nah, di mana di sini ada yang namanya IP versi 4 sama IP versi 6 ya. Nah, kemudian di dalam alamat IP itu ada yang namanya nirkabel sama tanpa kabel ya. Nah, di situ perbedaannya yang nirkabel itu menggunakan kabel, yang tanpa kabel itu menggunakan wireless kayak. Nah, dari poin yang tadi ada yang mau ditanyakan? Dari materi tadi yang video, kemudian ada teknologi yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau bertanya tentang teknologi? Atau tentang IP address, kemudian perbedaan subnetting gimana? Ada yang masih paham? Hah? Ada yang bertanya? Oke, saya contohkan ya. Di sini ada misal komputer pertama misal PC 1 sama PC 2. Tadi dari materi itu boleh sama nggak alamat IP-nya? Nggak boleh ya. Karena kalau misalkan ini alamat IP-nya 192, kita contoh menggunakan kelas C ya. 192.168, berarti kalau misalkan 0.1, yang di sini tidak boleh menggunakan 01, berarti 192.168.02. Nah, di sini bisa yang namanya disebut file sharing. Nah, nanti kalian bisa mengakses alamat IP ini. Di dalam alamat IP ini ada apa aja biar kalian bisa diakses di sini. Dan studi kasus nih di sini nih, boleh kerjakan kelompok. Kalian kelompoknya udah ke baris ke belakang aja. 4 orang, kurang lebih 5 kelompok ya. Boleh dibuka bukunya, kalian kerjakan di sini. Nah, di sini studi kasusnya coba buat interkoneksi antara 3 buah network yang terhubung pada sebuah router. Di network 1 terdapat DNS server, kemudian network 2 terdapat HTTP server, network 3 terdapat HTTP server lagi, sehingga setiap workstation atau PC bisa mengakses layanan server-server yang ada pada 3 network tersebut. Nah, contoh hal, jadi di dalam network di sini, si PC atau workstation bisa mengakses yang namanya alamat HTTP. HTTP bandung.com misal, terus munculnya apa. Nah, gitu ya. Coba kalian simulasikan IP per komputernya. Ya. Kenapa Dinar? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa gadis? Yang udah beres? Topa udah beres? Ya, coba saya lihat dulu. Oke. PC sudah terbagi, kemudian alamat IP sudah diisi menggunakan statik, servernya udah. Oke, Juwita udah beres, ada yang lain udah beres? Dinar udah? Belum. Baru 1 orang ya. Ini udah? Coba saya lihat nih. Oh, udah bikin ya simulasinya ya. Oke. Yang lain? Udah, Rani. Coba saya lihat. Oke, di sini ada 2, pakai alamat IP versi 4 semuanya ya. 192.168, versi 3. Servernya ada. Oke.
Ada lagi yang udah beres? Udah? Oke, Zakia sudah. Tina udah? Udah. Sanika udah? Oh, Rehandi udah ya? Oke, sip. Oke. Udah semua ini? Udah? Oke, nanti kita kumpulkan ya kerjaannya. Kita lanjut. Nah, di sini ada teori lagi atau asesmen yang harus kalian kerjakan. Yang gambar pertama, jelaskan teknologi yang dipakai dari topologi jaringan komputer. Ada yang kelihatan nggak? Di sini ada satu router, satu router, tiga switch. Switch pertama itu dikasih 2 PC, switch ketiga dikasih 2 PC, switch ketiga dikasih 2 PC. Nah, itu jelaskan teknologi yang dipakai dari topologi jaringan komputer. Yang nomor 1. Kemudian nomor 2, tentukan teknologi yang digunakan dari topologi ini untuk meningkatkan kinerja jaringan dengan tepat. Nah, di sini hampir mirip dengan poin soal pertama, cuman di poin kedua itu ada yang namanya server. Nah, server di sini tentukanlah sama kalian teknologi yang digunakan dari topologi ini. Meningkatkan kinerja jaringan dengan tepat. Berarti yang poin 1 pakai IP apa? Kemudian yang poin kedua pakai IP apa? Yang tadi ya. Kalau misalkan ada server itu biar komputernya banyak nih, ada server nih, kita bagi secara cepat menggunakan alamat IP versi 4 dengan DHCP atau static. Nah, coba kalian kerjakan ya. Yang poin setelah mengerjakan asesmen, nanti ada yang namanya saya pemaparan tentang subnetting. Kalian bagaimana membagi sebuah alamat IP, pemecahan alamat IP itu menggunakan yang namanya subnetting atau subnet, IP subnet. IP address itu tidak hanya IP address keseluruhan, datar 192, 168, kelas C lagi. Nah, ternyata IP address itu bisa dipecah atau dibagi lagi sehingga terbentuklah IP subnetting. Kita bagi kelompok saja supaya kalian memudahkan. Nah, di mana kelompoknya supaya cepat di sini aja. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, masing-masing kelompok silahkan pilih salah satu yang bisa kalian kerjakan. Ya. Mau diskusi mejanya disatukan atau secara gini aja? Gini aja. Mau disatukan? Mau disatuin silahkan, satuin. Ya, jadi tidak hanya semuanya mengerjakan poin pertama, tidak hanya semuanya mengerjakan poin kedua. Oke ya. Nanti setelah kalian mengerjakan, boleh kalian presentasikan biar kelompok teman kalian itu bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh kelompok kalian. Ya. Ini udah beres? Ada yang udah beres? Nah, sambil kenapa? Ya, betul, IP-nya aja. Nah, sambil nunggu kalian mengerjakan asesmen ini, saya akan bagikan yang namanya LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Nanti lembar kerja ini tolong dilihat terlebih dahulu. Halo, tolong dilihat terlebih dahulu. Nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Kalau ini dikerjakannya secara masing-masing, individual ya. Kalian kalau misalkan ada yang tidak paham, boleh bertanya sama temannya. Temannya tidak paham, boleh bertanya kepada saya. Ya, ini LKPD dikerjakan masing-masing saja. Setelah mengerjakan asesmen yang 2 poin ini per kelompok. Silakan. Ini Sekar, Renita, ini 4 orang ya, Juwita, Ragat, sama Ismi. Kemudian ini ada Rani, Cici, Jakia, sama Tina, 4 orang. Dinar, 1, Jihan, Gadis, sama Denny. Kenapa? Asesmen di depan kalian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya untuk semua nih. Biar kalian press lagi ngerjain soal asesmen ini. Kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Boleh? Biar kalian lebih semangat. Ini saya lihat Gadis itu matanya udah merah, guys. Hasnah juga sama udah merah. Takutnya nanti malah tidur bukan mengerjakan asesmen ya.
Ada yang bisa memimpin ice breaking? Boleh unjuk tangan? Oke, enggak ngantuk. Peregangan sedikit biar otak kalian semakin fresh. Oke ya. Boleh silakan. Siang, pagi, sore, malam. Ya. Berarti benar gadis belum fokus. Ternyata gadis masih ngantuk. Dimulai lagi Sekar. Boleh dimulai lagi Sekar. Kelompok ini ada yang ngantuk Sekar. Ya, balik lagi boleh 1 kali lagi ya. Silakan. Kalau masih ada yang ternyata salah berarti diulang lagi. Karena dia masih ngantuk ya. Tolong difokuskan. Oke, boleh Sekar. Sore, pagi, siang, malam. Oke, terima kasih. Boleh silakan duduk kembali ya. Oke, boleh kelompok Juwita ke depan terlebih dahulu. Dijelaskan kelompok ini memilih asesmen yang mana? Ya. Boleh ke depan. Tolong diperhatikan sebentar. Silakan perkenalkan nama juga. Dan kalian memilih asesmen yang mana? Oke. Silakan. Beres lagi. Kelompok yang tadi pertama udah hampir mau mendekati jawaban yang benar. Kalau misalkan ada kelompok lagi yang mau menjelaskan lebih detailnya lagi, silahkan. Ada? Oh, ini udah? Oh, belum. Kirain udah. Ada lagi yang udah? Ini kelompok Rehandi, gimana Rehandi? Oh, masih mengerjakan ya. Silakan ya. Ini nampaknya tidak ada yang menggunakan poin kedua nih. Semuanya menggunakan poin. Silakan diperhatikan ya. Oke, sambil perkenalan juga ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 asesmen tentang Poin pertama, silakan. Jadi saya akan mengenali pengenalan dari Yoga dan Yoga. Kan perkenalkan nama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin merepresentasikan hasil kami untuk diakses soal asesmen nomor 2. Ya, dan Sanika Sahasna sama Jahra, mangga silahkan duduk kembali. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Mangga perkenalkan nama-namanya dan ngambil asesmen poin apa dan poin berapa ya. Boleh mangga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir. Mangga ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang poin 1. Pertama-tama kami izin memperkenalkan 9, 2. Oke, udah pada paham ternyata ya. Kalau misalkan di sini ada PC1, kemudian PC2, kemudian PC3. Masing-masing menggunakan alamat IP. Misal dia tidak boleh yang namanya bentrok sama komputer yang lain ya. Nah, di sini udah disediakan alamat internetnya nih, atau biasa disebutnya ISP, Internet Service Provider. Nah, provider itu jaringan ya. Awas jangan lupa di sini internet itu bisa kalian sebut ISP atau Internet Service Provider. Nah, PC1 misal 19 untuk apa switch di sini? Menyambungkan atau menghubungkan dari komputer ke komputer yang lain. Dia menggunakan kabel yang namanya strike. Ada yang masih ingat kabel strike apa? Modem di sini, kalau bahasa Latinnya itu menjelaskan tentang di mana jaringan di sini.
tidak boleh ada yang lebih lagi yang akses. Jadi cuman hanya PC ini aja nih. Cuman hanya PC ini aja yang bisa diakses. Kemudian internet atau ISP tadi. Nah, jadi gini cara gambarannya. ISP yang punya provider membagi jaringan melewati modem. Dari modem dia dibagilah kepada switch, karena switch di sini ada beberapa port, ya. Di sini misal ada beberapa udah beres semua. Sudah diisi semua. Sudah ya. Menggunakan alamat IP kelas C. Oke, coba dikumpulkan biar nanti saya nilai ya hasil kerjanya. Oke, ya. Kelompok ini mana? Ya. Ini teh salah ngetik kayaknya. Ini dijadikan bahan acuan kalian untuk asesmen penilaian ya. Nah, di mana yang ada nilai individu, ada nilai kelompok, ada nilai ulangan harian, kayak gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, sekarang kita tahu bagaimana menjaga suatu keamanan jaringan. Tadi yang pertama dijelaskan oleh Ragan, ya. Gimana mengatasi cyber, serangan cyber, gimana? Nah, nanti kalau kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian akan belajar yang namanya cyber security atau network security. Nah, sehingga dapat memaksimalkan kinerja sistem pada jaringan. Nah, di situ kalian bakalan belajar ya, yang tadinya yang dijelaskan oleh Sekar, itu ada sumber daya, yang tadi poin kedua yang dijawab sama Sekar. Untuk kalian, pengalaman apa yang bisa kamu dapatkan melalui pembelajaran ini? Kemudian, poin keduanya harusnya di bawah. Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran di kelas? Kemudian poin ketiga, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1-5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan dalam pembelajaran ini? Nah, bentar, sebelum kalian memilih nomor 3, kalian dari poin 1 dulu. Ya, ada yang mau pengalaman apa yang kamu dapatkan? Contoh Rani, pengalaman apa? Jadi bisa tahu IP, terus pembagian subnet. Ada lagi bisa menyimpulkan refleksi pembelajaran hari ini. Kemudian poin 2, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran di kelas? Senang. Terima kasih ya. Kemudian poin ketiga nih, berapa bintang? Oh, 5. Oke, terima kasih ya. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok semuanya bintang? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Nanti materi tentang pengelamatan POIP jaringan dan menghitung subnetting jaringan. Nah, subnettingnya itu kalau yang poin sini nih, poin 1, dia ternyata cuman hanya ada di satu departemen saja. Jadi kalau misalkan di sini departemen IT, ini hanya digunakan di departemen IT saja. Tapi kalau di sini dia bisa menggunakan satu ruangan gedung yang tadi dijelaskan subnetting. Nah, di sini nanti yang pembagian alamat IP-nya itu menggunakan router. Router di sini misalnya ini cuma satu ya. Ini juga cuma satu. Karena di sini ada server, server itu bisa membuat jalur jaringan lagi yang akan dibuat. Misal tadi di sini ada berapa poin? IT, HRD yang tadi dijelaskan di video. IT, HRD 4 ya? 4 ya, marketing sama finance. 4 poin tersebut bisa digunakan di teknologi yang di sini. Tadi teknologi jaringan dan menghitung subnetting jaringan. Nanti sebelum kita melakukan simulasi pertemuan selanjutnya, kita bikin subnetting dulu. Kita subnetting ada 4. Misal kayak yang tadi nih, kayak yang di video, IT, IT, HRD, marketing sama finance. Nah, nanti kita bagi nih simulasi. Nah, kita bagi menggunakan subnetting, kita dapatnya berapa nih? Keempat yang tadi tuh, ya. Sudah, terima kasih ya. Nah, dari materi yang tadi sudah saya jelaskan, ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Buat minggu depan atau pelajaran yang sekarang, pertemuan kali ini
alangkah baiknya kita berdoa biar materi yang tadi saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa masuk ke dalam bisa masuk ke dalam pikiran kalian, di bagian pengingatan, bahan pembelajaran. Mohon maaf bila mana ada kalimat dari saya yang kurang berkenan dari kalian, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silahkan keluar kelas. Makasih ya.